Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidodi Septianto dengan name 2019-006036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi pengenalan budidaya sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Jadi yang pertama, pengamatan dalam profil sekolah. Nama yang pertama itu nama sekolah SMK Muhammadiyah 1 Bantul, terus NIPSN 204000383, alamatnya di Jalan Parangtritis, Jalan Manding Kidul nomor KM 12, area sawah, Cilenggo, Kecamatan Bantul, daerah Bantul, Kabupaten Yogyakarta. Kode pos 55714, nomor telepon 0874367954. Untuk websitenya itu http www.smkmuh1bantul. Untuk email SMK Muhammadiyah 1 Bantul, SMK Muh 1 Bantul yahoo.com. Untuk akreditasinya itu SMK Muhammadiyah alhamdulillah itu di akreditasi A. Terus untuk visi dan misi sekolah SMK Muhammadiyah itu terdapat visi, yaitu membentuk taman yang berakhlak mulia, berprestasi, mandiri, dan berdaya saing di tingkat lokal maupun internasional. Untuk misi SMK Muhammadiyah itu terdapat menerapkan kedisiplinan dan kejujuran yang dilandasi ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua itu menyelenggarakan pendidikan dan latihan yang berkualitas dan mendapatkan keunggulan untuk berprestasi. Yang ketiga itu melaksanakan layanan sekolah yang mengacu pada sistem manajemen mutu dan penerapan budaya industri untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian sehingga mampu bersaing di tingkat lokal maupun internasional. Nah, untuk sosialisasi visi dan misi SMK Muhammadiyah 1 Bantul itu diterapkan diadakan setiap rapat dan awal tahun semesteran atau melalui upacara bendera dan formasi sekolah yang diadakan tuh setiap awal tahun. Untuk struktur organisasi yaitu yang pertama kepala sekolah, yang kedua itu ada bagian-bagian bidang, yaitu dalam bidangnya masing-masing, dalam bidang kurikulum, kesiswaan, sarana, terus humas, terus SDM, dan yang terakhir itu penjamin mutu sekolah. Terus yang ada di bagian tengah itu dari keseluruhan itu ada ketua jurusan. Untuk ketua jurusan TAV, TP, teknik permesinan, atau TKR, teknik kendaraan, atau RPL, dan kalian STM, TSM atau teknik sepeda motor. Nah, di sini ada bagian bendahara sekolah dan kepala karyawan, itu bagian terakhir.
Untuk sarana dan prasarana sekolah, di peralatan pendidikan SMK Muhammadiyah itu memiliki peralatan berupa peralatan praktikum, mesin praktek, alat peraga, papan tulis, dan sejenisnya. Media pendidikan SMK Muhammadiyah selama pandemi menggunakan pelajaran jarak jauh atau PJJ, menggunakan media pendidikan berupa aplikasi Edmodo dan Zoom. Zoom jarak jauh yang digunakan. Dan jika di masa offline atau tatap muka, media pendidikan di sekolah disebut menggunakan LCD, proyektor, dan alat peraga. Yaitu peralatan yaitu buku dan sumber belajar. Buku dan sumber belajar di SMK Muhammadiyah yaitu di perpustakaan dan materi dari guru yang disampaikan kepada siswa. Untuk bahan habis pakai yaitu bahan yang dipakai saat di sekolah tersebut yaitu bahan-bahan praktikum di setiap unit sekolah dan peralatan kebersihan sekolah. Maksudnya itu setiap unit sekolah itu ada, setiap unit kan kalau SMK Muhammadiyah itu terbagi dari beberapa unit sekolahan gitu. Ada lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. SMK Muhammadiyah itu ada memiliki atau ada ruangan yang kondusif, yaitu ruang lab rekayasa perangkat lunak atau RPL, atau lab komputer yang desain dengan standar perusahaan dan juga memiliki ruang perpustakaan yang nyaman dan kondusif. Untuk prasarana di SMK Muhammadiyah itu terdapat 30 ruangan kelas per unit, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, dan 1 ruang tata usaha, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang kantin, dan sebagian di luar sekolah, 2 lapangan olahraga, 1 ruangan UKS, dan 1 ruangan laboratorium, 1 masjid, dan 24 kamar mandi di setiap pojok sudut atau sudut sekolah. Ada strategi pengembangan sekolah. Ada strategi pengembangan sekolah yang dilakukan SMK Muhammadiyah dilakukan dengan menjalin siswa baru yang memiliki bakat akan mendapatkan beasiswa jalur prestasi. Jadi itu bila ada siswa itu yang berprestasi itu akan mendapatkan beasiswa di jalur tersebut. Sistem revolusi sekolah menggunakan manajemen reward atau sistem reward atau pushmat. Di SMK Muhammadiyah 1 Bantul lebih mendapatkan reward daripada pushmat dengan memberikan penghargaan kepada guru atau murid yang berprestasi akan mendapatkan bebas SPP jalur prestasi. Sedangkan untuk mengurangi pushmat, murid bisa menggantikan dengan menjadi muazin dan iman. Adanya pendampingan pelaksanaan tata tertib. Pendampingan pelaksanaan tata tertib berjalan dengan diawali guru dan yang akan menyelenggarakan akan mendapatkan sanksi yang berupa skor atau poin dalam pembinaan dari BK. Pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yaitu yang pertama pengelolaan kesiswaan, pedoman penerimaan peserta didik. SMK Muhammadiyah 1 Bantul dalam penerimaan peserta didik baru itu dibagi menjadi 3 gelombang serta membuat kebijakan on-day survey untuk peserta tertentu.
pedoman orientasi peserta didik baru. SMK Muhammadiyah 1 Bantul dalam melaksanakan kegiatan deportasi dilaksanakan secara daring dikarenakan masa pandemik. Pelaksanaan orientasi peserta didik baru. Dalam rangka pelaksanaan itu biasanya diadakan di bulan Juli tanggal 10 sampai 15. Dokumen presensi peserta didik di sekolah. SMK Muhammadiyah 1 Bantul, para murid dalam mengerjakan tugas serta mengumpulkannya di Edmodo. Jadi para murid diwajibkan bisa mengoperasikan alat komunikasi untuk selalu memantau bila ada tugas yang diberikan pada Bapak Ibu guru. Pelaksanaan peserta didik, pembinaan konseling dan pelayanan pustakaan dan koperasi siswa. Dalam hal ini SMK Muhammadiyah 1 Bantul itu menggunakan layanan tertulis serta bisa mencari buku sendiri sesuai kebutuhan yang akan digunakan. Untuk koperasi siswa itu dikelola siswa masing-masing sesuai dijadwal. Biasanya dilaksanakan ketika saat masuk kelas 2 atau kelas 2 SMK itu. Pelaksanaan orientasi sekolah SMK Muhammadiyah itu diadakan kegiatan ekstrakurikuler pada hari Sabtu jam 7 sampai jam 11 dan kegiatan yang ini bersifat wajib. Dibagi menjadi 2 yaitu HW dan TS. Jadi itu ada minat untuk di HW atau di TS. Tapi untuk ekstra tersebut harus diwajibkan ketika siswa itu harus memilih antara satu itu HW, Hizbul-Wathan atau tapak suci. Jadwal piket siswa di kelas. Untuk jadwal sendiri SMK Muhammadiyah 1 Bantul itu tidak mengadakan jadwal piket kelas dikarenakan masa pandemik ini. Sedangkan jika tidak pandemik, siswa Muhammadiyah 1 Bantul akan mengadakan piket per kelas, yaitu dengan cara itu piket per kelas maksudnya itu ketika kita pulang sekolah atau pulang sekolah itu akan dilaksanakan budaya industri. Maksudnya budaya industri itu kita merapikan atau membersihkan di ruang kelas tersebut sebelum kita pulang. Jadi untuk besok paginya kita tidak usah piket kembali itu. Pengelolaan kurikulum, jadwal mengajar pendidik. SMK Muhammadiyah 1 Bantul menggunakan sistem blok atau modern hard, yaitu sistemnya itu kita jadi itu ada untuk menjelaskannya itu jadi untuk hari dimana praktek dan teori itu itu ada waktunya sendiri. Jadi untuk waktu praktek tuh sehari full dan untuk pembelajaran teori itu ada sehari full. Jadi tidak mengganggu saat praktek berlangsung. Jadi dirasa dalam sistem ini siswa lebih nyaman dan memudahkan untuk mengatur jadwal harian. Gitu. Jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Kalau di masa pandemi saat ini, jadwal ekstrakurikuler dilaksanakan daring, diadakan setiap hari Sabtu sebelum melaksanakan pelatihan. Pelatih itu melakukan atau membuat video yang akan diberikan kepada siswa ekstrakurikuler tersebut. Pengelolaan personalia, daftar urut daftar kepangkatan tenaga pendidik.
sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas. Dan untuk urutan yang selanjutnya itu pengelolaan keuangan. Untuk pengelolaan keuangan yaitu dibagi, ini dilaksanakan papan, yaitu pertama itu papan informasi keuangan sekolah, yaitu bendahara sekolah yang akan melapor kepada kepala sekolah lalu manajemen sekolah. Sumber pendapatan sekolah, yaitu sumber pendapatan dari sekolah itu sumbernya itu dari dana atau pendapatan SMK Muhammadiyah 1 Bantul dari dapatkan dari orang tua wali siswa murid yang sepakat dengan kewajiban pihak sekolah. Pengelolaan hubungan masyarakat di sekolah, sistem penyampaian informasi sekolah masyarakat dalam kurung papan pengumuman atau majalah dinding atau brosur. Di SMK Muhammadiyah itu terdapat atau dalam penyampaian informasi dengan mengadakan kegiatan pengajian masyarakat atau pengajian wali kelas atau job fresh. Untuk pengajian wali kelas itu biasanya itu dilaksanakan kalau tidak ada pandemik itu dilaksanakan ketika atau wali kelas di tempat siswanya masing-masing. Jadi itu biasanya itu gimana ya, untuk digilir per siswa gitu dalam melaksanakan pengajian kelas. Pelaksanaan komitmen sekolah atau peran dan fungsi komitmen sekolah. Di sini peran komitmen sekolah di SMK Muhammadiyah mengandalkan penerimaan siswa, membuat anggaran sekolah sesuai kebutuhan. Pengelolaan sarana dan prasarana di SMK Muhammadiyah itu menggunakan bentuk aplikasi hardware dan membuat daftar tersebut. Untuk budaya sekolah, SMK Muhammadiyah 1 Bantul itu menerapkan 3S atau senyum, sapa, salam. Maksudnya itu SMK Muhammadiyah menerapkan kegiatan dalam itu untuk senyum itu senyuman dalam pagi hari, sapa dan menyapa murid-murid, dan salam sebagai awal pembuka dan penutup pembelajaran. Bersikap ramah dan sopan. Setiap siswa SMK Muhammadiyah 1 Bantul itu berperilaku sopan santun terhadap guru maupun sama siswa. Pelaksanaan ibadah bersama. Dalam pandemi ini guru dan karyawan melakukan kegiatan sholat berjamaah, sholat zuhur bersama. Pengondisian awal belajar. Di waktu pandemi, pengondisian awal belajar diawali dengan salam dan sapa pada siswa melalui media online. Sedangkan kondisi normal, sebelum awal pembelajaran, siswa melakukan tadarus 10 menit diawali jam pertama dan melaksanakan doa sebelum belajar. Maaf jika suaranya agak serak. Suasana kelas yang menyenangkan. Guru dalam memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan yang sesuai kemampuan siswa, sehingga murid menjadi tidak bosan saat pembelajaran berlangsung. Jadinya itu maksudnya itu ketika guru di dalam kelas itu guru bisa menguasai media yang diinginkan siswa tersebut. Jadi siswa itu tidak akan bosan dalam
pembelajaran guru tersebut, atau saat guru itu menerangkan, siswa itu tidak akan bosan. Untuk anjuran menjaga 5K, kebersihan, keamanan, ketata tertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Di SMK Muhammadiyah itu terdapat 5 R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, yang diterapkan untuk semua yang ada di sekolah. Jadi itu SMK kan, SMK Muhammadiyah itu sudah ber itu untuk kegiatan ceramah di sekolah sama Muhammadiyah itu ketepatan waktu mengikuti upacara atau penderatan atau rapat-rapat. Waktu upacara atau rapat dilaksanakan pada 7 WIB dan diberikan toleransi 5-10 sebelum upacara atau rapat dimulai. Upacara biasanya dilaksanakan 1 bulan sekali dan yang lain dinamakan apel pagi, kecuali pada hari besar atau hari nasional. Kelengkapan atribut sekolah. Untuk guru, hari Senin itu menggunakan pakaian atau kemeja yang berwarna putih krem. Hari Selasa menggunakan kemeja biru, hari Rabu menggunakan kemeja putih dan celana hitam, hari Kamis menggunakan pakaian batik atau warna hijau, hari Jumat menggunakan pakaian batik warna biru. Dan untuk siswa, hari Senin sampai Rabu itu menggunakan pakaian abu putih. Nah, untuk hari Kamis itu menggunakan pakaian atau pakaian batik yang berwarna hijau. Untuk hari Jumat itu menggunakan pakaian HW atau hizbul waton. Ini saya akan menjelaskan dalam mufakat rapat di kegiatan dalam kegiatan keagamaan atau Isra Mi'raj. Di SMK Muhammadiyah Santo Madul dalam kegiatan keagamaan atau contohnya pengajian, organisasi IPM atau laizmu musabah dan hari-hari Islam lainnya. Untuk berpakaian sesuai kegiatan adat atau kebudayaan itu pada hari Kamis Pahing itu diadakan baju adat Jawa, dan hari Jumat itu diadakan baju hizbul waton. Untuk kegiatan konkurikuler, kegiatan pelajaran, siswa yang pertama, siswa memasuki area sekolah dengan berjalan pada jalur hijau dengan diawasi guru. Maksudnya itu jalur hijau itu jalur yang dilewati atau dikasih untuk jalur aman. Untuk di dalam industri itu jalur hijau tersebut yang digunakan adalah jalur aman. Yang kedua itu ada kegiatan pendahuluan dalam proses belajar. Yang pertama itu diawali dengan tadarus saat jam pertama. Kegiatan inti dalam proses pembelajaran. Dengan adanya masa pandemi ini, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara online. Untuk kegiatan inti pembelajaran, siswa diberikan materi pembelajaran dan dilanjutkan diskusi dengan teman dengan proyek bertahap. Ada kegiatan penuh dalam proses belajar dengan akhir berdoa dan melaksanakan budaya industri. Ada dokumen kurikulum. Untuk dokumen tersebut di SMK Muhammadiyah itu terdapat RPP atau rencana pengajaran dan silabus atau KKM, kriteria ketentuan minimal.
itu ada monitoring perangkat pembelajaran. Itu ada dilaksanakan setiap 1 semester sekali. Kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler kegiatan yang mendukung kegiatan kurikuler. Dalam kegiatan tersebut SMK Muhammadiyah itu melaksanakan les atau tambahan pelajaran ketika di masa kelas 3 atau kelas 12 itu ditambah pembelajaran untuk mensupport dalam bidang mata pelajaran yang lain. Ada jadwal pelaksanaan intrakurikuler. Itu untuk dulu itu pelaksanaan itu diadakan hari Sabtu sekali, plus mata pelajaran yang ditambahkan yaitu cuma ada 2. Ada pembinaan intrakurikuler. Pembinaan berupa maksud kepada siswa untuk nilainya yang masih kurang. Jadi biasanya itu kalau ada siswa-siswa SMK Muhammadiyah yang nilainya masih kurang tersebut nanti biasanya dipanggil ke BK dan diberi pengarahan untuk mengikuti kegiatan les tersebut. Setiap guru menjadi pembina intrakurikuler. Biasanya itu guru yang dilakukan itu hanya guru yang dirasa mampu untuk mengajar. Maksudnya itu mampu untuk mengajar itu di bidangnya masing-masing. Jadi kalau tidak di bidangnya itu biasanya tidak akan digunakan untuk les. Setiap peserta didik mengikuti intrakurikuler. Ya, peserta didik kelas 3 diwajibkan mengikuti kegiatan intrakurikuler berupa les yang dilaksanakan ketika hari atau menjelang akan diadakan ujian sekolah hari akhir atau kelulusan. Kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Di dalam SMK ada ekstrakurikuler. Di SMK Muhammadiyah sendiri terdapat 2 ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler Hizbul-Watan dan Tapasuci. Dikarenakan pandemik, jadi sekolahan mengganti kegiatan tersebut di hari Sabtu. Dan pembinaan ekstrakurikuler biasanya dikasih pembinaan secara online, yaitu berupa daring atau pengiriman materi atau berupa video. Setiap guru menjadi pembina ekstrakurikuler. Untuk setiap guru itu dirasa yang bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut itu harus guru yang mempunyai sertifikat HW maupun TS. Setiap peserta didik mengikuti ekstrakurikuler peserta didik SMK Muhammadiyah itu wajib mengikuti ekstrakurikuler yang berupa HW maupun TS, kecuali ekstrakurikuler lain itu tidak diwajibkan. Karakter peserta didik. Ada variasi gaya belajar dalam peserta didik. Ada pembuatan angket siswa untuk siswa, penyampaian pembelajaran dengan gaya visual atau audio teori. Yang dimaksud gaya belajar audio teori itu kita menyampaikan dengan menggunakan media audio itu penyampaian menggunakan yaitu berupa biasanya itu video yang menyangkut pembelajaran
di bidang kejuruan masing-masing. Jadi itu setiap kejuruan itu ada dikasih video virtual itu yang bertujuan untuk supaya siswa itu bisa tahu oh caranya gini dan caranya gitu gitu ya. Untuk kelas teks presentasi itu itu saja. Uh, dan yang terakhir itu bila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon maaf bila sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.